Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan beberapa pihak yang masih kebanjiran disebabkan belum selesainya proyek normalisasi Kali Ciliwung. Beberapa wilayah yang masih terendam banjir seperti Kampung Pulo, Rawajati, dan Kalibata ini karena proyek atasi banjir seperti Sodetan Ciliwung, Banjir Kanal Timur ini belum selesai dikerjakan. Ahok menambahkan proyek Sodetan Ciliwung, Banjir Kanal Timur akan dihentikan untuk sementara waktu hingga musim hujan berakhir karena alat berat yang digunakan pada proyek tersebut tidak dapat difungsikan saat hujan. Ahok juga meminta warga Jakarta untuk sabar dan membantu pemerintah dalam mengantisipasi bencana banjir seperti tidak membuang sampah ke aliran kali. Kenapa bisa banjir di atasnya Kalibata? Karena ketahan jembatan itu kayu-kayu. Nah coba kalau nggak ada jembatan itu, kan langsung plong lari. Pompa ada beberapa yang nggak baik juga. Nah saya nggak tahu, ini makanya saya katakan kenapa nggak diperbaiki. Ini memang ada semacam kesengajaan. Nah kita akan evaluasi, yang jaga pompa nggak mau dirapiin, masih rusak, kita akan berhentikan. Kita ke informasi lain, pemirsa, ribuan metrik kubik sawah yang menutupi aliran sungai Ciliwung di bawah jembatan Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan ini dibersihkan oleh petugas dengan menggunakan alat berat. Puluhan petugas dari Dinas Kebersihan dibantu puluhan personil TNI sejak hari Selasa pagi berusaha membersihkan tumpukan sampah yang menghalangi aliran sungai Ciliwung. Banyaknya material sampah diantaranya berupa kayu dan bambu membuat petugas menggunakan alat berat untuk melakukan pengangkutan. Wakil Camat Pancoran, Johan Tarumajaya, mengatakan puluhan truk dikerahkan untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sampah-sampah ini harus segera diangkut agar arus air di Kali Ciliwung bisa kembali normal sekaligus menghindari timbulnya banjir di pemukiman yang berada di bantaran Kali Ciliwung. Lihatlah sampah-sampah yang kerap terjaring di pintu air Manggarai. Di antaranya banyak sampah alam seperti ranting pohon. Namun, tak sedikit pula sampah hasil buangan manusia. Inilah sosok Sutisna yang sudah 2 tahun bergelut menghadapi sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai setiap musim penghujan tiba. Nah, kalau untuk sampah sih kita tergantung cuaca juga ya. Kalau semacam cuaca musim hujan begini emang selalu banyak. Nah, kalau untuk semacam kayak contoh kayak gini emang jelas kewalahan kalau buat tenaga manual. Kita kadang-kadang kan sampah bukan sampah apa yang ringan-ringan. Bambu juga semacam pohon-pohon gede besar kan. Membersihkan sampah yang tersangkut di pintu air Manggarai sudah menjadi makanan sehari-hari Sutisna selama 2 tahun terakhir. Pria berusia 35 tahun ini tak sendiri. Ia ditemani 7 orang petugas kebersihan lainnya bergantian jam jaga setiap hari selama 24 jam. Di pinggiran kali gini kita ya minta kesadarannya aja lah. Kita buat jaga dari banjiran juga. Kita buat saling ini jaga kebersihan juga lah. Mencegah datangnya banjir bukan hanya pekerjaan Sutisna dan pemerintah DKI, tapi juga masyarakat untuk tidak membuang sampah lagi sembarangan. Clara Alverina, Ajat Hudianto, Metro TV. Ya, Anda kembali menyaksikan It Eleven Show masih dengan perbincangan kita dengan Kepala Dinas Kebersihan, Pak Haji. Pak Haji, kita juga tadi Pak beritanya petugas kebersihan bekerja. Ini sistemnya gimana sih Pak sebenarnya untuk para petugas ini juga bisa setiap mengontrol juga, membersihkan juga, karena kan kita tahu juga sudut kota Jakarta ini bisa dikatakan hampir banyak juga yang mengalami penumpukan sampah. Ya. Jadi begini, kami membagi mereka di semua ruas-ruas kali, sungai, waduk, danau. Ya, artinya mereka kita tempatkan sesuai dengan beban kerjanya, sesuai dengan jumlah personilnya di lokasi-lokasi yang sudah kita plotting. Misalnya di Banjir Kanal Timur, di Banjir Kanal Barat, ya di Kali Mukefart, di Cengkareng, dan artinya sudah ada kita tempatkan personil berikut juga dengan pengawas dan pemantaunya. Nah, tugas mereka lah nantinya yang harus mereport penanganan sampah selama di 8 jam itu. Tapi kita atur piket. Nanti ada yang juga datang siang, apalagi di musim penghujan begini, nggak boleh semuanya dari pagi hanya sampai siang dan sore. Habis itu malam dan paginya kosong. Justru kita mulai mengatur penempatan personil mereka
di alat-alat berat yang kita tempatkan. Yang pertama alat beratnya juga harus aman, yang kedua juga mereka harus memantau setiap perkembangan ketinggian air yang ada di lokasi tempat beban mereka Ada bekerja. berapa personil yang dikerahkan untuk Semuanya total ada pembersihan 4.300. 4.300 itu di dalamnya juga sudah ada operator-operator alat berat. Kemudian tadi para pembersih kali dan sungai. Mereka kita cek keberadaan mereka terus secara terus-menerus, dan minggu lalu hari Minggu saya kumpulkan seluruh pekerja lepas ya, artinya PHL ini yang menangani, yang menjaga di pintu-pintu air, yang menjaga di rumah-rumah pompa. Artinya mereka harus mereport kepada kita perkembangan setiap saat apa yang terjadi di lokasi tersebut, sambil mereka melakukan pembersihan sampah-sampah yang ada di pintu-pintu air tersebut. Jadi perkembangan itu bisa juga diakses oleh masyarakat Bisa, ya. Tadi bisa. lewat Twitter tadi. Iya. Kemudian ada Smart City, Ada ya, aplikasi. DKI meluncurkan adanya Smart City atau Clue ya. Silakan masyarakat dengan Androidnya, smartphone-nya bisa langsung memfoto apapun kejadian, baik masalah sampah, masalah pertamanan, masalah PKL dan lain-lain, yang langsung bisa dimonitor oleh para lurah sampai dengan Pak Ahok, Pak Gubernur, yang akan memantau kinerja kita dalam penanganan permasalahan di ibu kota. Jadi masyarakat bisa ikut berpartisipasi, Bisa, memberikan kapan informasi aktif, bisa. gitu. Iya, Kita pantau tentunya. sama-sama lah ya, Sama-sama, seperti itu iya. bagaimana kondisi kali. Lalu target berikutnya ini fokusnya di mana? Daerah sebelah Ya, yang mana? sebetulnya begini, penanganan sampah khususnya di kali, sungai, waduk dan danau ini kan juga membutuhkan peran serta masyarakat. Tidak bisa semuanya hanya dibebankan kepada peran dari para petugas kebersihan yang ada di kali dan sungai. Ya, jadi kami mohon masyarakat, contoh yang sudah baik misalnya ada di kawasan Ciliwung Condet, itu ada namanya Masyarakat Peduli Ciliwung, MAPECI singkatannya. Nah, kemudian ada komunitas-komunitas yang lain yang mereka peduli terhadap kebersihan kali dan sungai. Kita harapkan warga Jakarta pertama tidak buang sampah ke kali dan sungai. Yang kedua, yang terpenting adalah menghadapi musim penghujan ini, saluran-saluran penghubung mikro. Kami juga membersihkan itu, Dinas Kebersihan juga melakukan pembersihan itu, PU Air juga lakukan itu. Tetapi yang terpenting ada PPSU, ada warga masyarakat, ada RT, ada RW. Justru di musim penghujan ini lebih aktif melakukan pembersihan terhadap saluran got ataupun ya saluran penghubung yang mikro itu. Karena penyumbatan yang ada di situ justru membawa dampak bagi genangan air yang ada di jalan-jalan. Oke, jadi jangan hanya mengandalkan kerja daripada Dinas Kebersihan, Jadi tapi masyarakat turut membersihkan juga. Kemudian himbauan untuk tidak buang sampah Iya, sembarangan. tidak buang sampah. Ada sanksinya nggak sih sejauh ini? Di Perda 3 2013 ada. Kalau bagi pelaku pembuang sampah di kali dan sungai itu ada denda 500.000 per orang. Kemudian bagi yang mereka buang sampah di jalan dan lain-lain ada denda 100.000 rupiah per orang. Tetapi memang kita sekarang lebih fokus, Pak Gubernur bahkan suruh ada kerja sosial, suruh nyapu-nyapu ya, suruh bersih-bersih lingkungan. Nah, ini kita juga mendorong hal itu. Sekarang mungkin sosialisasi sudah tahapannya sudah cukup ya. Kita harus lebih fokus untuk melakukan upaya yang lebih lebih optimal kepada pelaku pembuang sampah. Kita lakukan operasi tangkap tangan, ya kan. Kami melakukan ya istilahnya mengingatkan mereka untuk tidak buang sampah sembarangan gitu. Lebih kepada tindakan yang real ketimbang hanya pasang spanduk, bagi-bagikan leaflet dan lain-lain. Ya, kita lihat juga sekarang untuk kembali lagi Pak ke normalisasi Kali Ciliwung. Butuh berapa lama lagi Pak waktu kira-kira? Prediksinya? Iya. Ini tergantung dari Dinas PU Air ya, artinya kalau kami kan sampahnya ya kami. Tapi yang pasti begini, Pemprov DKI Jakarta sekarang sedang optimal, pertama melakukan sodetan Ciliwung, ya kan, itu satu. Yang kedua, para wali kota, camat dan lurah melakukan penataan bantaran kali dan sungai. Penghuninya masuk ke rumah-rumah susun. Ini sangat penting karena para penghuni bantaran kali itu ikut memberikan kontribusi bagi adanya penyempitan kali dan sungai, adanya pendangkalan kali dan sungai, yang justru ini bisa memberikan kontribusi banjir. Jadi dengan dilakukan normalisasi penataan kali dan sungai se-Jakarta, tentunya akan sangat efektif untuk meminimalisir terjadinya banjir di Jakarta. Oke, jadi sudah ada hitung-hitungannya ya, seberapa besar nanti efektivitas daripada pembersihan kali. Belum lama kan juga ada program JIDAI ya, artinya dari Bank Dunia, dari World Bank yang juga akan membantu penataan bantaran kali yang ada di DKI Jakarta. Tentunya ini upaya-upaya yang semakin jelas di mana ada progres dalam penataan program antisipasi banjir DKI. Oke. Pak Isnawa, mungkin ada himbauan buat masyarakat? Ya, yang pasti tadi masuki musim penghujan, selain Pemprov DKI Jakarta melakukan normalisasi, revitalisasi bantaran-bantaran kali dan sungai se DKI Jakarta,
justru warga masyarakatnya juga dihimbau untuk pertama pasti menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, sering lakukan kerja bakti untuk memonitor saluran-saluran air yang ada di lingkungannya. Percuma kita lakukan penataan bantaran kali yang besar-besar, tapi kalau di saluran penghubungnya, saluran mikronya, got-got salurannya semuanya tersumbat oleh sampah, lumpur dan lain-lain, tentunya akan terjadi banjir di lingkungan-lingkungan pemukiman. Sosialisasi seperti itu sudah disampaikan? Sudah, kita juga optimalisasi terhadap peran dari petugas-petugas kami yang ada di lapangan, tetapi juga peran lurah, RT, RW, tokoh masyarakat itu sangat penting dalam memberdayakan masyarakat yang ada di lingkungan itu. Oke, tapi kalau dilihat kesadaran masyarakat kita tuh masih cukup harus lebih dioptimalkan Harus lagi. lebih lagi ya. Kayaknya jauh sekali ya kalau lihat dari ini ekspresinya. Sorot matanya beda. Oke, baik, dan kita harapkan ya ini upaya yang tengah dilakukan oleh Dinas Kebersihan Jakarta ini mampu mengantisipasi banjir, kemudian juga partisipasi masyarakat. Jangan ini sudah sibuk membersihkan sampah, di sana sibuk buang sampah. Jangan mengandalkan petugas kebersihan saja, tapi juga harus ada peran aktif dari masyarakat. Dia masyarakat masih muda juga ya pastinya ya. Baik, terima kasih Pak Islam Aji, selamat bertugas kembali ya, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Dan mudah-mudahan dialog tadi bermanfaat bagi Anda juga, ikut berpartisipasi tadi lewat kebersihan? Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Baik, demikian informasi di Eki 11 hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sumiang. Dan saya Marvin Sustio. Saat lagi program Metrus yang akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa.